Pada pembelajaran kali ini mengambil topik tentang bangun ruang sisi lengkung tabung di kelas 9 SMP Negeri 12 Denpasar. Pembelajaran kali ini dilakukan secara daring yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional melalui media pembelajaran WA, Google Classroom, Google Form, YouTube, Zoom. Sebelum merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, saya terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan siswa berdasarkan minat dan profil belajar. Bisa dilihat di analisis anak yang memiliki gaya belajar visual, auditori, kinestetik. Setelah itu baru dilakukan pelaksanaan pembelajaran. Sehari sebelum pelaksanaan pembelajaran dan Google Meet, melalui WA grup kelas dan forum pada GCR menginformasikan rencana pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian pada tugas kelas, guru membuat topik materi LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok, tugas mandiri yang dikerjakan secara mandiri oleh siswa. Pada topik materi, guru melakukan diferensiasi konten di mana materi BRSL tabung disajikan dalam konten yang berbeda. Ada video, modul, PPT. Kemudian anak-anak bisa memilih materi sesuai dengan profil belajar mereka. Anak-anak yang visual bisa mengakses video dan modul. Anak-anak auditori bisa mengakses video untuk didengar. Dan anak-anak kinestetik bisa mengakses video dan mempraktekkan secara langsung bagaimana mendapatkan rumus volume tabung. Halo, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Pagi Bu Guru. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Baik, Bu. Oke, iya. Nah, jadi kalian tetap patuhi protokol, ingat pakai masker ya. Habis itu ingat ini hand sanitizer, dan kalau misalkan tidak berkepentingan tidak usah dulu keluar-keluar. Tetap stay di rumah aja ya. Jadi jaga jarak, kalau misalkan mau kemana gitu ingat jaga jarak. Oke anak-anak, hari ini gimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah ya? Sudah Bu. Nah, oke. Jadi Bu Guru ingin mengenalkan emosi dulu sama kalian. Bu Guru izin share screen ya. Bisa kelihatan anak-anak? Bisa kelihatan ya? Ya bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa Bu. Nah, oke. Bisa. Nah, jadi supaya kita tetap bisa fokus, Bu Guru ajak kalian untuk melakukan mengendalikan pikiran kalian supaya lebih tenang. Ya. Nah, jadi tolong taruh dulu pulpennya, alat tulisnya, bukunya juga. Sudah, posisi duduknya yang benar, tegak. Nah, oke ya, kita mulai. Pejamkan mata anak-anak. Pejamkan matanya. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan. Pikirkan hal-hal yang membuat kalian bahagia. Keluarkan. Tarik nafas lagi anak-anak. Rasakan kalian berada di tempat yang indah sekali. Buang pikiran-pikiran yang membuat kalian sedih, marah. Rilekskan pikiran kalian. Keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas sekali lagi. Iya, keluarkan anak-anak. Silahkan dibuka matanya. Nah, gimana rasanya anak-anak setelah kita melakukan relaksasi dengan teknik stop? Siapa mau berkomentar? Satu anak saja. Silahkan. Mungkin saya Bu. Ya, silahkan Billy. Gimana Billy? Ya mungkin pikiran saya lebih rileks itu karena mungkin nafasnya lebih santai. Ya, oke ya. Terima kasih Billy. Nah, kalau gitu Ibu Guru pimpin doa dulu ya.
Bagaimanapun juga kegiatan hari ini harus berjalan dengan lancar, mendapat restu dari yang di atas. Bu Guru pimpin dari sini ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi bangun ruang sisi lengkung. Ya. Nah, lihat di layar monitor. Kemarin pada saat awal semester 1 kita sudah membuat sebuah kesepakatan kelas anak-anak. Nah, kira-kira dari 5 kesepakatan kelas yang kalian sudah pahami ya, kalian sudah setujui juga bersama teman dan juga ibu guru, ada tidak dari kesepakatan kelas ini yang ingin kalian rubah mungkin, atau kalian tambahkan atau kalian kurangi, dan apakah kesepakatan kelas ini masih relevan jika kita pergunakan untuk pembelajaran hari ini? Apakah kesepakatan kelas ini sudah membuat kalian nyaman anak-anak berada di kelas ini? Silahkan anak-anak, silahkan berkomentar. Yang pertama itu jangan ribut. Ya, sudah pasti. Yang kedua jangan mengganggu teman. Yang ketiga itu harus aktif selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat itu tolong handphonenya silent ya. Dan yang kelima harus tekun. Kira-kira dari 5 kesepakatan yang telah kita buat ini masih relevan atau ingin ditambah, dikurangi, bahkan diganti? Bagaimana? Sudah relevan. Kayaknya sudah relevan, Bu. Kalau begitu berarti kita tetapkan ini ya, tidak ada yang diganti, yang ditambah, bahkan dikurangi ya. Ini masih relevan, kita pakai untuk pembelajaran hari ini ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, oke, kita lanjut lagi. Terima kasih. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan volume dan luas permukaan tabung. Ya, jadi hari ini kita fokus saja dulu di materi bangun ruangnya tabung. Nah, jadi ini Archimedes, tokoh, beliau seorang matematikawan ya, beliau yang menemukan rumus luas bangun datar dan volume bangun ruang. Oke. Nah, ini bangun ruang anak-anak ya, terdiri dari 2. Ada bangun ruang sisi datar atau BRSD yang telah kalian pelajari di kelas 8, dan ada pula bangun ruang sisi lengkung. Ya, BRSL. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini kita fokus untuk membahas bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi datar itu kan terdiri dari apa saja ya? Masih ingat nggak kalian? BRSD apa saja ya? Bangun ruang sisi datar. Apa saja ya? BRSD. Ya. Balok. Oke, balok. Kubus. Bagus. Ya. Apa lagi? Prisma. Ya, bagus. Ya, pinter ya. Limas. Oke, keren. Bangun ruang sisi datar, guru ulang, terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Pinter. Nah, sekarang kalau bangun ruang sisi lengkung, ya, terdiri dari apa saja, Nana? Tabung, Bagus, tabung. Apalagi? Ya. bola, Ya, pintar, bola, terus. Ya. Kerucut. Ya, Kerucut. bagus, keren Kerucut. sekali. Kerucut ya. Tabung, kerucut, bola. Itu yang tergolong bangun ruang sisi lengkung. Nah, kita lanjut lagi Lengkung. anak-anak. Nah, jadi hari ini kita fokus membahas mengenai materi tabung ya. Nah, ini bangun ruang sisi datar yang telah kalian sebutkan tadi. Kubus, balok, prisma, limas. Nah, kalau ini bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Pinter sekali. Nah, oke, kita lanjut saja. Kira-kira di kehidupan sehari-hari kalian, ada nggak kira-kira benda yang berbentuk tabung, anak-anak? Apa saja misalkan? Ada. Apa? Ini, Bu. Toples. Toples. Wah, langsung keren. Pembelajaran realistis nih, langsung dulu ya. Langsung menyediakan benda yang berbentuk tabung itu. Toples, bagus sekali. Apa lagi? Apa lagi ya? Apa lagi ya? celengan, Ya, keren, Cok Sri. Celengan. Ya, oke. Nah, seperti yang ada di layar monitor ini ada tabung api misalkan, tabung gas, tabung vial. Habis itu ini ya,
yang seperti tadi kalian sebutkan juga ada kaleng. Nah, itu benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bangun tabung. Nah, sekarang Bu Guru mau melakukan apersepsi. Mungkin bangun ruang sisi lengkung ataupun bangun ruang sisi datar telah kalian dapatkan di kelas sebelumnya. Demikian, mungkin SD sudah pernah ini materi ini ya, diajarkan sama ibu bapak gurunya. Bu Guru ingin mengajak kalian mengingat kembali. Ya, perhatikan gambar bangun tabung di layar monitor ini. Sekarang silakan kalian ketik di kolom chat apa saja unsur-unsur tabung pada gambar ini. Nah, misalkan ya, AD itu apa namanya, atau mungkin D aksen, D ini apa namanya. Silakan tulis di kolom chat. Kolom chat. Ya. Kalau masih ini, silahkan lisan saja langsung. Jawab saja kalau seperti itu. Ya. Ya, A dan Bu, coba saya. Ya, oke, silakan Billy. Jadi A dan B itu unsur tinggi ya, Bu ya? Nah, jangan bilang A dan B ya, Nak ya. A, B. Oh. Nah, begitu ya. Oh, A, B. Koreksi. Ya. AB itu tinggi. Ya, betul Billy, pinter. Lagi anak-anak yang lain apa lagi? B ke C jari-jari. AD jari-jari. AD jari-jari. Wah, keren. BC jari-jari. Terus apa lagi? C absen C ke C aksen diameter. diameter. Ya, C Diameter. aksen. D aksen C dengan itu D diameter. Diameter, bagus. D aksen ke D itu diameter juga. Wah, hebat. Sekali tepuk tangan dulu anak-anak. Keren. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalian sudah paham unsur-unsur yang terdapat dalam tabung. AB itu disebut tinggi. Kalau CD ataupun C aksen, D aksen, boleh nggak kita sebut dengan tinggi? Boleh tidak? Gimana Wirajaya? Boleh. Ya? Boleh. Boleh. Oke, Boleh. pintar ya. Ya, jadi AD, BC, D aksen A sama C aksen dan B itu disebut jari-jari. Ya, kalau D aksen D itu diameter, C aksen C itu diameter. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Kalau diameter itu 2 kali dari jari-jari. Masih paham kan? Masih ingat kalian ya? Nah, Masih. oke. Terus Ibu mau tanya lagi ya. Nah, ini sudah kalian sebutkan tadi, udah betul semuanya. Ternyata ya, kalau tabung itu, kalau kita perhatikan, tabung itu kan terdiri dari berapa lingkaran, anak-anak? Berapa lingkaran? 2 lingkaran. Ya, 2 lingkaran. Ini yang disebut alas bagian atas dan yang di bawah ini ya, alas bagian bawah. Terus tabung juga terdiri dari bangun apa ini namanya? Persegi panjang. Persegi panjang. panjang. Oke, ya. Pinter. Nah, bangun-bangun ini kalau ini tabung ini kita pecah, maka terbentuklah dia seperti ini. Gambar ini yang disebut dengan jaring-jaring tabung ya. Jadi jaring-jaring tabung itu terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, sekarang perhatikan lagi layar monitornya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan ini, persegi panjang ini disebut apanya dari tabung? Selimutnya. Ya, bagus sekali, selimut. Yang namanya selimut itu ya anggap saja ini botol hand sanitizer saya ini berbentuk tabung. Nah,
ini yang namanya selimut. Selimut itu adalah bagian yang menutupi bangun ruang ini. Sudah? Jadi tabung itu, selimut tabung itu berbentuk bangun persegi panjang. Di mana panjang dari persegi panjang ini itu disebut keliling dari lingkaran. Selanjutnya lebar dari persegi panjang ini itu yang disebut dengan tinggi tabung. Sudah? Selanjutnya ada 2 lingkaran itu. Nah, ini tutup atas dan tutup bawah itu adalah ininya ya, 2 lingkaran ini disebut apa ya? Disebut apa 2 lingkaran ini? Disebut Tutup. Tutup. Ya, betul. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, perhatikan lagi. Kalau tadi Ibu tadi katakan luas selimut tabung itu kan terdiri dari bangun persegi panjang, di mana panjangnya itu disebut keliling lingkaran. Masih ingat kalian bagaimana rumus keliling lingkaran? rumus. Pi dikali D. Pi kali Pi dikali D. Oke, D. jika diameternya diketahui itu Wirajaya. Bagaimana kalau misalkan jari-jarinya yang diketahui? Bagaimana rumus keliling lingkaran? Pi kali 2R. Ya, 2πr. Ya, bagus. Berarti selimut tabungnya itu ya, panjangnya itu kan keliling lingkaran. Keliling lingkaran tuh 2πr rumusnya. Sekarang lebarnya persegi panjang itu kan disebut tinggi. Nah, jadi ini langsungnya T. Jadi, ngerti ya? Ngerti ya? Jadi untuk menemukan rumus luas selimut tabung itu rumusnya 2πrt. Sekali lagi kok bisa ya? Bagaimana cara menemukan rumus luas selimut? Ingat sekali lagi, oh selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Persegi panjang, panjangnya itu keliling lingkaran, lebarnya itu tinggi. Ingat lagi, keliling lingkaran itu gimana rumusnya? 2πr kali lebarnya itu kali T. Nah, itu rumus luas selimut ya. Nah, selanjutnya kalau luas sisi tabung berbentuk apa? Oh, sisi tabung itu terdiri dari 2 lingkaran, alas atas dengan alas bawahnya itu, dan 1 persegi panjang. Sehingga untuk menemukan rumus luas sisi tabung itu kita dapatkan luas alas. Bagian yang di bawah ini ya, ditambah luas selimut. Nah ini, ditambah luas tutupnya. Sudah? Luas alasnya tabung ini berbentuk apa? Berbentuk Lingkaran. lingkaran. Oke, lingkaran. Rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat. Ya, Kuadrat. pi r kuadrat. Kalau misalkan diameternya yang diketahui, boleh 1/4 pi d kuadrat atau diameternya kalian bagi 2. Ketemulah jari-jari, silahkan saja yang mana menurut kalian gampang. Nah, selanjutnya luas selimutnya sudah kita cari tadi. Ditambah luas tutup bagian atas ini juga berbentuk lingkaran anak-anak ya. Jadi pi r kuadrat, sehingga pi r kuadrat ditambah 2πrt ditambah pi r kuadrat kita tributifkan akan menghasilkan 2πr ya ini ya yang bawah ini 2πr kali r plus t. 2πr kali r plus t ini didapat dari hasil distributif dari ini. Ya. Nah, ini. Jadi, tolong dicatat luas sisi tabung itu rumusnya 2πr kali r plus t. Kalau luas selimutnya saja 2πrt. Dibedakan anak-anak ya, tolong ya. Yang mana disebut luas sisi, yang mana yang disebut luas selimut, tolong dibedakan. Apakah sekarang Ibu Guru mau tanya, apakah luas permukaan tabung itu bahasanya sama nggak sih dengan luas sisi tabung? Sama nggak? Tentukan luas sisi sama nggak dengan tentukan luas permukaan? Sama nggak? Enggak. Enggak? Ada pendapat lain? Sama, Bu. Sama, oke. Sama ya. Jadi luas sisi itu sama dengan luas permukaan. Ya, jangan bingung. Ntar kalau ada soal, tentukan luas sisi. Apa itu luas sisi?
Nah, luas sisi itu sama dengan luas permukaan. Berbeda dengan luas selimut. Tolong itu diingat-ingat kembali ya. Nah, jadi luas selimut sudah, luas sisi sudah. Sekarang kita mau lanjut lagi. Apa yang kurang ya? Kita mencari apa sekarang ya? Mencari Volume. volume. Ya, betul. Nah, volume. Nah, apa itu ya? Apa itu yang disebut volume? Apa itu volume? Siapa bisa menjawab? Apa itu volume ya? Kalau kita mencari volume tabung gitu misalkan, apa yang harus kita pahami terlebih dahulu? Kalau seperti tadi, mencari luas permukaan, yang saya harus pahami adalah luas alas dan luas selimut. Pinter. Sekarang kalau Ibu Guru tanya, kalau mencari volume, apa yang harus kita pahami terlebih dahulu? Rumus apa? Apa? Rumus luas lingkaran. Keren. Sama? Luas lingkaran sama? Yang di pinggir itu apa? Luas Luas selimut. selimut. Yang di pinggir, lebarnya persegi panjang itu apa? Sisi. Tinggi. Tinggi, ya. Ya. Tinggi. Ya. Oke. Nah, kalau begitu siapa dong bisa menjawab? Yang tadi Gus Satria ya menjawab, apa yang harus dipahami dulu? Oh, luas lingkaran Bu Guru. Nah, coba dong cari gimana volume tabung. Gimana rumusnya? 2 pi RT. 2 pi RT. Pi R kuadrat T. Yang lain gimana? Yang mana yang betul? 2 pi RT apa pi R kuadrat Pi T? R kuadrat T. Ya, pinter. Pi R kuadrat T. Nah, pi R kuadrat itu adalah luas alasnya, Nak. Ya. T-nya itu tinggi tabung. Gitu loh. Jadi, pi R kuadrat T itu adalah volume tabung. Nah, sekarang ini ya, pi R kuadrat T volume tabung. Nah, Ibu Guru mau tanya sekarang sama kalian. Ini ada kue ulang tahun, silahkan kalian pikirkan. Ya, kue ulang tahun ini jari-jarinya 10 cm dan tingginya 5 cm. Berapa volumenya anak-anak? Silahkan dipikirkan. Berapa? Saya 1570 cm kubik. 1.500? 570. Oke, 570. 1.570. Ya, betul ya. Jadi mencari volume pi R kuadrat kali T. Ya, jadi kalau jari-jarinya 10, berarti kita pakai apa? Jari-jarinya 22/7 atau 3,14? 3,14. Ya, 3,14. Ya, tinggal masukkan aja pi R kuadrat berarti 3,14 kali 10 kali 10 kali 5. Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru punya soal. Soal ini kan sudah Bu Guru share kemarin ya di Google Classroom. Ya, di LKPD-nya Bu Guru ambil saja satu contoh soal di LKPD. Di mana sudah Ibu Guru share itu di Google Classroom. Silahkan kalian sekarang bagi kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Silahkan kalian masuk ke breakout room yang telah Bu Guru sebar linknya di Google Classroom kalian maupun di grup WA kelas kalian. Ya, silahkan. Ibu. Bu Guru beri waktu 5 menit saja. Sudah dibuka kan LKPD-nya yang kemarin sudah ya? Sudah, Bu. Ya, silahkan dipikirkan. Sebentar kalian presentasikan ya, salah satu anggota kelompok presentasi, kelompok yang lainnya menanggapi hasil presentasi temannya. Silahkan.
Sudah, Nana? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Oke, kita kembali lagi ke main hall room ya. Kita kembali lagi. Boleh di leave dulu di breakout room-nya. Oke, silakan presentasi anak-anak yang memiliki gaya belajar visual. Siapa itu? Visual, coba Bu Guru lihat dulu. Wirajaya ya, visual ya. Gimana Wirajaya? Yang lainnya silahkan menanggapi presentasi temannya. Saya dapatnya itu 339,12 liter. Caranya pakai rumus volume tabung yang berbentuk drum itu kan volumenya pi r kuadrat T. Masukin aja pi-nya 3,14 dikali jari-jarinya. 60 setengah dari 60 30 jadinya 3,14 dikali 30 dikali tinggi drumnya itu 120 cm. Hasilnya 339.120 cm kubik. Ubah satuannya dari cm kubik ke dm kubik untuk mencari liter. Jadinya 339.120 cm kubik dibagi 1000. Hasilnya 339,12 liter. Oke. Ya. Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok auditori, kinestetik bagaimana? Ya. Cok Sri auditori ya. Sama atau gimana? Sama. Sama, oke. Kelompok siswa auditori juga sama. Satu lagi kelompok siswa yang kinestetik. Bu Guru lihat di sini ada Bram. Bagaimana Bram? Sama sudah, Bu. Sudah. Sama, oke ya, bagus sekali ya. Jadi volume air ini volume air ini kita jadikan liter anak-anak ya. Jadi boleh diganti terlebih dahulu satuannya. 60 cm ini kalau kita mencarinya jari-jari kan 30 cm. Boleh di awal kalian ganti 30 cm, kalian jadikan desimeter, silahkan di awal. Atau seperti Wirajaya tadi, dibiarkan dulu cari-cari hasil akhirnya, terakhir barulah diganti menjadi desimeter kubik karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ya, paham anak-anak ya? Nah, jadi karena materi hari ini kalian saya rasa sudah mampu ya untuk menemukan volume dan luas permukaan. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi materi untuk menemukan volume dan luas permukaan kerucut. Ya, paham anak-anak ya? Nah, jadi sebelum kita akhiri kita mau refleksi terlebih dahulu. Untuk hari ini kita mempelajari apa saja anak-anak? Mempelajari Bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung ya. Bangunnya apa? Tabung, Terus kerucut. Tabung nak Billy. Nah, di tabung itu kita juga sudah bagaimana menemukan rumus volume dan luas permukaan dari bangun tabung itu ya. Kita sudah belajar itu. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini ada tidak yang ingin kita perbaiki, yang ingin kita tingkatkan untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya? Ada tidak? Apa yang kira-kira kita harus perbaiki dari pembelajaran hari ini? Ada yang ingin diperbaiki? Kalau saya tidak, Bu. Oke, ya sudah ya. Nah, anak-anak, Bu Guru mau tanya bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mempelajari materi bangun ruang sisi lengkung, yaitu menemukan rumus volume dan luas permukaan tabung. Gimana perasaannya? Bu Guru berikan kalian ada 6 emotikon di sini. Kalian pilih salah satu emotikon yang mewakili perasaan kalian. Ya, pilih salah satu emotikon ini. Ayo, siapa? Bram. Halo, Bram. Ya.
Ya, Bram, silahkan Bram. Kira-kira bagaimana perasaan Bram hari ini setelah kita mempelajari bangun ruang sisi lengkung yang diawali dengan melakukan refleksi untuk mengendalikan emosi kita, untuk mempelajari sosial emosional kita sebelum pelajaran dimulai. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya, Nak Bram? Ya, senang gitulah. Pilih dulu emoticon nomor berapa? Nomor 2 lah. Oh, nomor 2. Kenapa? Biasa. Kenapa nomor 2? Ya, lumayan refleksi, nginget. Gus Satria, nomor berapa, Gus? Saya nomor 4 mungkin. Nomor 4. Kenapa pilih nomor 4? Wah, beraneka macam ragam ini. Gini. Ya, kadang saya nggak konsen gitu. Oh gitu, Ya. iya. Jadi Gus dan anak-anak yang lain, kalau misalkan kalian mengalami apa ya, nggak konsen gitu selama pembelajaran atau mungkin bingung, silahkan kalian lakukan teknik stop yang di awal ya, yang kita lakukan di awal itu ya, tarik nafas pelan-pelan, keluarkan. Nah itu bisa dilakukan secara kontinu ya. Nah baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran untuk hari ini, untuk pembelajaran berikutnya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Kita akan menemukan bagaimana rumus volume dan luas permukaan dari bangun kerucut tersebut. Ya, nah di Google Classroom sudah juga Bu Guru berikan beberapa tugas. Di sana ada tugas mandiri juga, ada tugas mandiri. Jadi kalian bisa kerjakan tugas mandiri tersebut, ya, sesuaikan dengan gaya belajar yang kalian miliki. Nah, misal yang memiliki gaya belajar visual, silahkan kerjakan tugas mandiri tersebut sesuai dengan gaya belajar kalian. Misalkan visual, apa yang kalian lakukan. Auditori juga demikian, ya. Kinestetik pun juga demikian. Kalau kinestetik, misalkan yang memiliki gaya belajar kinestetik, nah, bikin video. Ya. Selanjutnya yang auditori misalkan ya bikin portofolio gitu ya. Nah, silahkan berkreasi bebas anak-anak, pokoknya sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya. Nah, jadi satu soal di sana di tugas mandiri itu, satu soal itu untuk pertemuan selanjutnya Bu Guru akan lihat bagaimana hasil pekerjaan kalian yang disesuaikan dengan gaya belajar. Dan jangan lupa, nah, misalkan yang kinestetik, misalkan karena suka bikin video-video gitu, silahkan hasil karya kalian itu kalian share di sosial media yang kalian punya. Entah di Facebook, entah Instagram, atau di YouTube. Ingat hashtag matematika menyenangkan, hashtag SMP Negeri 12 Denpasar. Ya, seperti pembelajaran kita yang sudah lewat kemarin. Ya, paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, Bu Guru tunggu tugasnya hari Senin. Ya, hari Senin sudah harus kalian kumpulkan. Kalau yang berupa portofolio silahkan. Ntar Bu Guru kirimkan di link Google Form silahkan. Atau boleh ke email Bu Guru silahkan. Ya. Nah. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Ya, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kalau tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dulu juga dengan doa. Ya, Bu Guru pimpin dari sini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke anak-anak, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, ya. Ingat, tetap diam di rumah. Kalau keluar, sebisa mungkin pakai masker dan pakai hand sanitizer. Ya, sampaikan salam hormat saya untuk Bapak Ibunya di rumah, ya. Salam hormat saya, sampaikan. Kita tutup saja anak-anak ya dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.